menyapa seluruh jemaat Tuhan. Shalom bagi kita semuanya. Mana suaranya Bapak Ibu Saudara? Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan yang sangat luar biasa. Amin. Kalau hari ini kita masih bisa ada di tempat ini semua karena Tuhan baik bagi kita. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sepanjang satu minggu ini kita semua mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Amin. Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Kita akan berikan persembahan kita yang terbaik, ibadah kita yang terbaik kepada Tuhan. Saudara kita tuh sama-sama bangkit diri Bapak Ibu. Kita satukan hati kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Mari bawa dulu kepada Tuhan. Bawa hati. Kami kembali bersyukur pada saat pagi hari ini Bapak. Kami bersyukur punya Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Punya Bapa yang sangat mengasihi kami. Kasih-Mu sempurna dalam hidup kami. Sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan, sepanjang tahun. Engkau Bapa yang selalu setia dalam hidup kami. Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Di saat kami lemah, Engkau datang memberikan kekuatan. Di saat kami butuh pertolongan, Engkau memberi pertolongan. Di saat kami butuh penghiburan, Engkau beri Roh Kudus yang memberikan kami penghiburan. Semua Engkau adalah jawaban bagi kami Tuhan. Hari ini kami datang ke rumah-Mu Tuhan dengan hati yang hangus, dengan hati yang rindu untuk bersekutu, berjumpa dengan Engkau di dalam hadirat-Mu di tempat ini. Kami tahu Tuhan Engkau ada di sini. Kami percaya Tuhan hadirat-Mu akan memenuhi tempat ini, dan hadirat-Mu akan menjamah setiap kami yang datang pada saat pagi hari ini Tuhan. Kami mau memberikan persembahan kami yang terbaik bagi Tuhan. Kami mau menyanyikan segala perbuatan yang dahsyat daripada Tuhan. Kami mau bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah kerjakan, dan kami akan bersyukur dengan apa yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, hadirlah Tuhan. Engkau yang memimpin ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhir. Engkau yang ambil alih. Hanya nama Tuhan saja ditinggikan di tempat ini. Hanya nama Yesus saja dilakukan di tempat ini. Kemuliaan hamba di tempat hati ini. Kuasa dari tempat hati ini. Turun terjadi
Jangan meremehkan kasih Tuhan yang besar atas hidup kita. Kasih-Nya yang terus memberikan kita kekuatan. Karena kasih-Nya yang terus memberikan kita kemenangan dalam hidup kita. Persoalan, pencobaan, ujian, problem dari Tuhan. Karena kasih Tuhan kita dapat melalui semuanya. Kasih-Nya begitu besar bagi kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita pujian ini bersungguh-sungguh. Dengan
Sekalipun kita yang banyak datang, tapi saya percaya sukacita kita tidak berkurang. Amin. Mau saudara Bapak Ibu, gelarkan padanya tepuk tangan bersorak-sorai bagi Tuhan, dan Tuhan akan menikmati pujian kita. Mari kita berdoa.
nama Yesus semua berkenan. Amin, saudara. Saya percaya kita semuanya bersuka cita. Saya persilakan kembali Bapak Ibu Saudara duduk. Kita persiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan, merindukan firman Tuhan. Daud berkata, firman adalah pelita bagi kita. Firman Tuhan yang akan membersihkan kita dari segala kenajisan, dari segala perbuatan-perbuatan daging yang tidak benar. Firman Tuhan akan memurnikan kita sehingga kita layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, berfirmanlah lewat hati. Karena rindu firman-Mu disampaikan dengan penuh kuasa dan berkat. Oh, terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih. Kita akan puji Dia sama-sama.
sampai akhir hidup kami Tuhan. Kami mau setia menanti janji Allah. Kami mau setia untuk melayani Tuhan sampai sepanjang hidup kami. Kami percaya kerinduan kami adalah sesuatu yang berharga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah memuji dan menyembah Engkau. Dan kami percaya setiap pujian, setiap penyembahan yang kami naikkan ke hadirat Tuhan hari ini menjadi satu persembahan yang baru, yang berkenan di Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami menikmati hadir-Mu di tengah-tengah kami saat ini. Terima kasih Tuhan. Dan pada siang hari ini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicara melalui hamba-Mu Tuhan. Karena kami siap mendengarkan pada siang hari ini. Bapak Ibu, kita yang rindu mendengarkan firman Tuhan sama-sama dengan saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hari ini pagi hujan, gitu ya. Nah, ya hujan sesungguhnya bukanlah menjadi rintangan bagi anak Tuhan. Amin. Iya, kalau ada kerinduan hati kita, ya maka kerinduan itulah yang mendorong kita dan menyingkirkan semua halangan, menyingkirkan semua hambatan, dan kita boleh hadir di rumah Tuhan pada hari ini. Terima kasih Bapak Ibu atas perjuangan kita di mana kita boleh hadir di sini. Itu adalah sesuatu yang berharga di mata Tuhan. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, pada siang hari ini tema firman Tuhan yaitu berakar di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, berakar ya itu membuktikan satu tumbuhan bahwa dia adalah hidup seperti itu ya. Nah, jadi kalau akar adalah sesuatu yang sangat penting untuk tumbuh kembangnya suatu tanaman atau suatu pohon Bapak Ibu. Ya. Bahkan akar ya adalah menjadi penentu ya, penentu kekuatan suatu pohon. Ya. Kalau akar pohon itu kuat, ya, maka pohon itu pun akan kuat. Dia akan mampu bertahan sekalipun ada badai, ada angin yang kencang untuk menerpa Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus. Nah, itu sebabnya maka kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ya, kita ya dirindukan oleh Tuhan supaya kita memiliki akar, ya, yaitu keyakinan kita yang teguh, ya, sehingga sekalipun ada badai, ada tantangan, ada angin yang kencang untuk menerpa, kita tetap boleh tegar, bisa kuat, berdiri dengan kokoh, ya, tanpa bisa diombang-ambingkan oleh apapun. Kita tetap bisa tegar di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih, itu sebabnya Rasul Paulus mengirimkan suratnya kepada jemaat yang ada di Kolose pada waktu itu. Pada waktu itu di Kolose ada banyak rupa-rupa pengajaran Bapak Ibu, ya. Nah, pengajaran yang berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Nah, pengajaran-pengajaran yang berbeda itu
ya, menurut Rasul Paulus, ya, maka itu akan menjadi satu tantangan begitu ya. Nah, itu menjadi tantangan. Jangan-jangan orang yang percaya, yang sudah tertanam di dalam Tuhan, bisa digoyahkan dan bisa dipengaruhi dan bergeser imannya daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, itu sebabnya Rasul Paulus katakan, hendaklah kamu berakar di dalam Tuhan. Nah, coba kita lihat saudara kasih, yaitu di dalam Kolose pasal 2 ayat 7. Coba kita lihat Kolose pasal 2 ayat yang ke-7. Ya, Kolose pasal 2 ayat yang ke-7. Yuk sama-sama kita semua membaca ayat ini. 3, 2, 1. Ya. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih, Rasul Paulus menekankan ya tentang akar, yaitu keyakinan yang teguh di dalam Tuhan, saudara. Maka menjadi pertanyaannya adalah bagaimana supaya akar keyakinan kita, iman kita menjadi teguh. Ini yang menjadi pertanyaannya bagi kita, saudara. Saudara yang kasih, sebelum kita menjawab ini, saya ingin mengutip sebuah perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus Kristus, ya. Nah, di mana dalam perumpamaan itu adalah tentang seorang penabur, gitu ya. Nah, tentang seorang penabur. Ada seorang penabur disebutkan di sana menabur benih, ya. Ada yang jatuh di pinggir jalan, dan ada yang jatuh di tempat yang berbatu-batu yang tanahnya tipis, dan yang ketiga ada yang jatuh di semak duri, ya, itu yang ketiga. Dan yang keempat ada benih yang jatuh di tanah yang subur. Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam nama Yesus Kristus, ketika ini disampaikan kepada orang banyak, mereka banyak yang belum paham apa maksud dari perumpamaan itu. Maka pada waktu sekali, maka murid-murid bertanya, apa maksud dari perumpamaan itu, Bapak Ibu? Nah, kalau kita lihat di dalam Matius, ya, Matius 13 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-23, di sana dijelaskan makna masing-masing. Benih yang tumbuh, benih yang jatuh di pinggir jalan, benih yang jatuh di tempat yang berbatu-batu, dan yang ketiga benih yang jatuh di semak duri, dan benih yang jatuh di tanah yang subur, Bapak Ibu. Nah, kalau kita melihat, coba kita lihat di dalam ayat yang ke-19, Matius pasal 13 ayat 19. Ya, yuk sama-sama kita baca ayat ini. 3, 2, 1, ya. Kepada setiap orang yang mendengarkan firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya. Sekali lagi, tolong dulu ya. Tetapi tidak mengertinya, sama-sama. Tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditabur dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditabur di pinggir jalan. Nah, kalau kita cermati ini, maka di sini kita melihat benih yang jatuh di pinggir jalan itu, dia belum sempat tumbuh. Kenapa katanya di situ? Karena dia tidak mengerti. Dia sudah mendengar kebenaran firman Tuhan, tetapi dia tidak mengerti apa makna dari
Ini alangkah kecewanya kita, saudara yang kasih. Alangkah hampanya hidup kita ketika kita ada mendengar tetapi kita tidak memahaminya, tidak mengerti. Pertanyaan, kenapa orang tidak mengerti? Nah, ini ada dua jawabannya. Bisa saja yang berkhotbah pun mungkin enggak begitu detail menjelaskan sehingga tidak dipahami. Itu satu. Tetapi yang kedua, ketika jemaat mendengarkan firman, tetapi bukannya dia konsentrasi atas kebenaran firman Tuhan, tetapi punya pikiran jauh dari itu. Itu sebabnya Yesus pernah katakan, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh daripadaku. Bapak Ibu, ini berbicara soal hati, saudara. Ya? Nah, kalau kita mendengar, tetapi kita tidak mengerti, nah ini adalah kekecewaan yang sangat luar biasa. Ya, nah saudara kasih, ya adanya orang yang mendengar tetapi tidak mengerti. Sebagian dia dengar. Ada ibu yang selama itu dia telah datang ke gereja begitu ya. Kadang sudah di tengah pujian datang dia, ya. Nah kemudian kadang-kadang lagi firman Tuhan, ya sudah datang dia. Bahkan kadang-kadang sudah mulai doa syafaat baru dia datang. Bapak Ibu, suatu waktu ketika ditanya dia, kenapa ibu selalu terlambat? Ya, maka dia jawab dengan alasan firman Tuhan juga. Dia katakan, ya satunya upahnya katanya. Mau yang cepat datang dengan yang lama datang, sama ya upahnya katanya seperti itu. Kenapa bilang begitu? Nah, kan pernah memang Yesus mengatakan bahwa dia mencari pekerja di ladangnya. Lalu datang yang jam 5 pagi, ya upahnya 1 dinar. Kemudian ada yang datang jam 10, ya upahnya 1 dinar juga. Kemudian ada yang datang jam 3, upahnya 1 dinar juga. Dan ada lagi yang datang udah jam 5 sore, dia datang dan upahnya pun 1 dinar juga. Nah ini kan salah mengerti. Yang dimaksudkan oleh Tuhan di sana bahwa upah kita itu sama di sana, yaitu memiliki kerajaan Allah. Ya. Nah, tetapi yang diartikan di sana orang yang cepat datang dengan orang yang terlambat datang itu sama upahnya, gitu ya. Jadi ini salah mengerti, salah paham. Ya. Salah paham gitu maksudnya, salah mengerti gitu ya. Maka kita seharusnya kita bisa fokus ya mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya sia-sialah sendal kita, waktu kita ya. Nah kemudian makeup kita sudah cantik-cantik datang ke gereja ini, tetapi ya kita hampa pulangnya tidak mendapat berkat. Enggak ada yang dibawa pulang seperti itu. Kalau orang kawin lari wah mulih katanya ya. Nah ini kan satu kekecewaan begitu. Nah jadi Bapak Ibu, saudara yang kasih, ini yang mendengar tetapi tidak mengerti, itulah ya orang itulah benih yang jatuh di pinggir jalan. Belum sempat bertumbuh, belum sempat akarnya tumbuh di dalam, ya, tetapi sudah diambil sejahat karena seperti itu. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus. Kalau tadi pertanyaannya bagaimana supaya akar menjadi kuat dan kita bisa
Jawabannya pertama sekali, kita harus mendengarkan firman Tuhan dan kita mengerti. Amin. 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 Iya, mendengarkan firman Tuhan dan kita mengerti apa tujuan atau apa menjadi kesan dari firman itu bagi kita yang bisa kita tangkap di dalam hidup kita. Nah, kalau itu firman sudah kita dengar, kemudian kita mengerti, itu yang pertama membuat iman kita bertumbuh. Karena firman Tuhan di dalam di dalam firman Tuhan dikatakan di sana iman timbul dari pendengaran, pendengaran oleh apa? Oleh firman Kristus, di dalam Roma pasal 10 ayat 17. Di sana dikatakan jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi hari ini kita, kalau kita mau akar kita bisa kokoh, langkah pertama adalah supaya kita mendengar dan mengerti firman Tuhan. Mendengar dan mengerti. Kemudian yang kedua di situ kita melihat bahwa benih itu jatuh di tempat yang berbatu-batu, yang akarnya tipis. Nah, benih yang jatuh di tempat yang berbatu-batu, yang tanahnya tipis, itu dimaknai sebagai orang yang sudah mendengar firman Tuhan, tetapi mendengar firman Tuhan lalu dia mengerti, tetapi akarnya dangkal sekali karena ada batu-batu yang ada di bawah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih, hal ini coba kita lihat di dalam ayat yang ke-20. Ayat yang ke-20, yuk sama-sama kita baca ayat ini. 3, 2, 1, ya. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah yang mendengarkan firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Kita lanjutkan dengan ayat di bawahnya, ayat yang 21, 3, 2, 1, ya. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja apabila datang penindasan atau penganiayaan, karena firman itu orang itu pun segera murka. Nah, Bapak Ibu, ini orang yang mendengar, mengerti, lalu menerimanya, tetapi akarnya tidak bertumbuh dengan baik. Kenapa? Karena ada batu yang ada di bawahnya yang menghalangi, Nah, karena itu Rasul Petrus di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 1 dan 2 di sana mengatakan supaya kita membuang segala sesuatu yang menghalangi akan itu bertumbuh, Nah, membuang segala sesuatu, sehingga akar itu bisa dia berkembang, sehingga akar itu dia bisa merambat sedalam-dalamnya, sehingga pohon itu bisa menjadi kuat dan menjadi tegak. Saudara kasih, yuk kita baca ayat ini. 3, 2, 1, ya. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Lanjut ayat kedua. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh. Sekali lagi, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, segala sesuatu yang merintangi akar itu untuk bertumbuh
dibuang, yaitu ya itu segala bentuk kejahatan dan kemunafikan. Kejahatan ya mungkin kita tidak melakukannya, tapi ada satu menjadi kenyataan seperti bapak saya dulu menjadi satu kesaksian bagi kami. Bapak ini dulu, ayah kami ini dulu yang sudah bertobat karena abah kami sudah diselamatkan, ya, diselamatkan, dia sembuh dari penyakitnya ketika dia jatuh dari kelapa yang saya ceritakan pada beberapa waktu yang lalu. Bapak Ibu saudara yang kasih, di dalam Bapak ini dia katakan sudah semua saya buang, ya, sudah semua saya tanggalkan, tidak ada lagi yang tinggal sama saya. Semua itu yang milik, ya katakanlah yang digunakan untuk ilmu-ilmu yang dipakai oleh dia pada waktu itu. Dia katakan itu semua sudah saya buang. Kenapa dia tidak jujur? Nah ini dia, sebenarnya dia tidak jujur. Kenapa? Ketika kita tanya, dia bilang begini, mana tahu sewaktu-waktu saya tidak percaya lagi kepada Tuhan. Saya ada pengharapan yang lain. Nah begitu dia sudah dikasih. Mana tahu suatu waktu ada masalah yang mungkin membuat dia tergoncang imannya, dia masih memikirkan, oh ada lagi yang lain seperti itu ya, ada pengharapan yang lain. Itu sebabnya dia tidak berterus terang, dia merasa rugi kalau yang satu itu dibuang seperti itu. Ya, kan kadang-kadang kita dalam hidup ini, ya katakanlah kita sudah punya job yang baik, ya, kita punya pekerjaan yang penghasilannya sudah begitu besar dari sana, ya, dan itu adalah suatu pekerjaan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Ketika kita bertobat, ya, maka kita sudah mikir apakah kita memilih keselamatan atau masih kita memiliki kehendak. Mana tahu kita ini masih hidup, kita ini masih lama hidup di dunia ini. Kalau aku tinggalkan ini, hilanglah semua. Nah seperti itu, ya. Jadi seringkali, ya, kita enggan membuang sesuatu yang kita miliki, padahal itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, kalau kita jujur, saya kira kita mengerti itu, ya. Nah, kalau kita jujur ke dalam diri kita punya semacam, ada yang kita agungkan, ada yang kita miliki. Kalau ini belum lah, jangan dulu, begitu. Tetapi firman Tuhan hari ini, Rasul Petrus mengatakan, cungkil, buanglah semua itu, ya. Supaya apa? Supaya kita bisa bertumbuh dengan baik di hadapan Tuhan, ya. Supaya kita bisa mempunyai akar, yaitu keyakinan iman kita, ya, tetap kokoh, tetap tegar, bisa tetap berdiri sekalipun ada, ya, yang menjadi tantangan iman kita di dalam hidup kita. Nah, jadi hari ini firman Tuhan mengajak kitalah yang tahu, ya, kitalah yang tahu pribadi demi pribadi, saudara kasih, apa yang perlu dibuang, apa yang perlu dibersihkan dari hidup kita, ya. Tetapi harus kita tahu bahwa gelap dengan terang itu tidak pernah bersatu dalam hidup. Sepanjang kita mengikut Tuhan dan ikutlah dengan sepenuhnya, ya. Jangan tanggung-tanggung begitu Bapak Ibu. Ya, kalau ada orang pernah istilahkan seperti ini, istilah orang kaum yang ulah bagi si pencipta, rih datangnya. Rih tahu ya, rih itu lalang, ya, lalang.
Kalau tangan-tangan kita mencabut galangnya, tangan kita yang akan terkena luka. Nah, begitu dia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih, sabar pada ketemu itu Tuhan. Bersihkan semua itu supaya kita bisa bertumbuh dengan baik, agar keyakinan kita bisa kokoh di hadapan Tuhan. So, Tuhan menginginkan seperti itu. Tuhan ingin supaya kita memiliki yang namanya akar, yaitu keyakinan kita, yaitu iman kita yang teguh, sehingga kita bisa menikmati kebaikan Tuhan, bahkan kita boleh berbuah dari sana. Yang setuju katakan amin. Ya, puji Tuhan. Jadi jawabannya adalah bagaimana supaya akar bisa bertumbuh dengan baik, supaya akar itu bisa kuat. Pertama yang harus kita lakukan adalah mendengar dan mengerti firman Tuhan. Kemudian yang kedua adalah supaya kita bisa punya akar yang kuat, kita harus mencongkel, membuang segala sesuatu yang tidak diinginkan oleh Tuhan dari hidup kita. Walaupun keadaan itu berat, tapi lepaskan dari itu. Amin. Yang ketiga, Bapak Ibu, di ayat yang ketiga tadi, di ayat yang ketiga di dalam Matius pasal 1 Petrus tadi ya, 1 Petrus pasal 2 ayat 1 Petrus tadi ya, 1 Petrus pasal 2 ayat bukan ayat gitu. Ya, coba kita baca ayat yang kedua, 3, 2, 1 ya. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jadi yang ketiga adalah, ya, kalau kita mau berakar yang kuat, maka yang ketiga adalah mendapat nutri yang asli, yang benar, yaitu susu yang murni disebutkan tadi. Artinya firman Tuhan yang benar. Ya. Sekarang banyak sekali pengajaran-pengajaran, banyak sekali pengajaran-pengajaran yang menyimpang dari kebenaran. Ya. Ini kita harus hati-hati. Makanya di sini dikatakan supaya kita ya mengkonsumsi yaitu susu yang murni seperti bayi dikatakan tadi. Susu yang murni itu adalah merupakan pengajaran yang benar. Ya, pengajaran yang benar, Bapak Ibu. Ya. Banyak sekali pengajaran-pengajaran yang di luar sana, ya. Ya, salah satu contoh misalnya Bapak Ibu. Ya, di sana dikatakan bahwa ya, kalau saya tidak salah, pendeta Sibue yang dia bisa pastikan bahwa tanggal ini, bulan ini, tahun ini Yesus datang. Coba, ternyata tidak benar, berarti dari palsu. Iya. Nah, kemudian lagi ada banyak sekali pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Ada lagi pengajaran yang mengatakan bahwa kalau kita sudah terima Yesus, tidak perlu berbuat baik. Ya, saya tanya kepada kita semua, apakah pengajaran ini benar? Yang setuju katakan amin. Tidak ada. Ya, berarti ya kita tahu bahwa pengajaran ini tidak benar. Saya mau katakan, apakah kita perlu berbuat baik? Perlu berbuat baik. Tetapi apakah keselamatan ya kita terima karena perbuatan baik? Itu bukan.
diselamatkan oleh Tuhan bukan karena perbuatan baik kita, tapi karena anugerah Tuhan. Yang percaya katakan amin. Keselamatan yang diberikan oleh Tuhan itu adalah cuma-cuma. Dia memberikan keselamatan kepada kita, cukup kita harus dengan percaya. Itu yang pertama. Maka kita diselamatkan. Perlu kita berbuat baik, perlu berbuat baik. Berbuat baik itu adalah reaksi dari kepercayaan kita. Amin. Amin. Perlu kita berbuat baik, tetapi bukan perbuatan baik itu yang menyelamatkan kita, karena kita selamat karena anugerah Tuhan. Tetapi bukan berarti kita tidak perlu berbuat baik, karena berbuat baik itu adalah merupakan bukti dari orang yang percaya. Yang setuju katakan amin. Saya mau kita tepuk tangan, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, ya, banyak sekali pengajaran-pengajaran di luar sana membuat kita menjadi ragu akan keselamatan. Ya. Sekali selamat, tetap selamat, tidak perlu berbuat baik. Nah, ya, ini yang kadang-kadang membuat iman orang percaya menjadi goyang. Ya, kita perlu berbuat baik, tetapi kebaikan bukanlah menyelamatkan, karena kita diselamatkan adalah karena anugerah. Bapak Ibu, ya, ada 3 hal yang saya sampaikan pada hari ini, yaitu bagaimana supaya kita punya akar keyakinan kita menjadi kuat dan kita bertumbuh dengan baik dan bahkan menghasilkan buah. Pertama, mendengarkan firman Tuhan dan mengerti. Kedua, membuang segala kejahatan. Dan yang ketiga, menerima pengajaran yang benar, yaitu pengajaran yang sesuai dengan kehendak Allah. Dan yang terakhir, saya mau tutup firman Tuhan hari ini dengan filosofi pohon firman Bapak Ibu. Bapak Ibu, saudara yang kasih, kurma itu hidup di apa namanya? Ya, di Timur Tengah sana ya. Nah, kalau kita perhatikan, ya, saya melihat di internet juga itu, ya, dia sebutkan di situ filosofinya seperti itu. Ketika buah kurma ini ditanam, ya, setelah ditanam, maka di atas ini ditimpa dengan batu, ya, ditindih dengan batu. Nah, Bapak Ibu, ketika ini ditaruh batu di atasnya, bukan berarti bahwa kurma ini tidak bertumbuh. Tetapi ketika ini ditindih dia dengan batu, maka yang paling yang paling kita pahami di situ, karena ini ada yang menghalangi di atas, maka akar semakin menembus ke dalam. Akar itu semakin merambat ke dalam. Dan ketika akar itu semakin dalam dan semakin kuat, maka batu yang di atasnya digulingkan seperti itu. Ya, kenapa? Karena akarnya sudah kuat. Bapak Ibu saudara yang kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa masalah, ya, bahwa segala persoalan-persoalan hidup, mungkin ada penderitaan, mungkin ada masalah ekonomi, mungkin ada masalah-masalah yang lain yang mungkin itu menjadi tekanan dalam hidup kita. Tetapi ketika kita punya akar yang dalam menembus semuanya itu, maka semua itu tidak menjadi hambatan dalam pertumbuhan iman kita. Amin.
Ya, maka hari ini kita terima kebenaran firman Tuhan bahwa ini, marilah kita bertumbuh. Marilah kita memberikan kesempatan dalam diri kita bagaimana supaya akar itu bertumbuh dengan baik di diri. Ada satu hal lagi yang mungkin dari antara yang ketiga itu, mendengar dan mengerti, membuang semua segala kejahatan. Kemudian yang ketiga yaitu memerlukan pengajaran yang benar, dan satu lagi berada di dalam hadirat Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan kita akan semakin bertumbuh dan kita akan semakin bertumbuh. Di hadirat Tuhan kita menjadi Tuhan. Di hadirat Tuhan kita menjadi mampu dalam menghadapi semuanya. Menyambarmu Tuhan dan Rajaku, pujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku penuh. Kita sama-sama bangkit berdiri, kita pujian ini bagi Tuhan sesuai dengan pujian yang tadi.
Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita yang sudah berkata oleh firman Tuhan sama-sama kita katakan. Amin. Baik, Tuhan memberkati kita dengan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Amin. Kita mendengarkan warta gereja Betani Setiabudi Medan, Minggu tanggal 16 Juni 2024. Shalom. Satu gembala dan staf gembala mengucapkan selamat hari Minggu bagi jemaat yang baru bergabung. Kami menyambut kehadiran Bapak Ibu Saudara dengan sukacita dan menjadi satu keluarga di dalam Tuhan. Ibadah youth diadakan setiap hari Minggu. Kami mengundang seluruh anak muda dan yang berjiwa muda untuk menghadirinya. Yang ketiga, sekolah orientasi melayani atau SOM diadakan pada hari ini hanya 1 jam selesai ibadah Minggu. Latihan demos diadakan pada hari ini jam 17, jam 5 sore. Seluruh WL, singer, musisi yang melayani minggu depan wajib hadir semuanya. Kemah doa diadakan setiap hari Selasa pukul 19 WIB. Kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikutinya. Ibadah doa puasa diadakan setiap hari Sabtu pukul 10 WIB. Kami mengundang Bapak Ibu bersama-sama mengikutinya. Tempat dan waktu ibadah EMA dapat menghubungi ketua EMA masing-masing. Demikianlah warta Gereja Betani Indonesia. Salam sejahtera dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita siapkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berikan persembahan yang terbaik pada Tuhan. Kita satukan hati kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat kasih setia-Mu dalam hidup kami. Tiba saatnya kami memberikan persembahan kami bagi Tuhan. Kuduskan persembahan kami sehingga persembahan ini Tuhan berkenan bagi Tuhan. Persembahan-persembahan yang kami beri kepada Tuhan, biarlah persembahan ini berguna, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kami mau memberi dengan tulus hati, dengan sukacita, karena kami tahu hidup kami hanya semua karena berkat Tuhan. Terima kasih Bapak, bagi segala pujian di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap memberi bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Sambil memberi kita akan pujian kita kepada Tuhan. bersama-sama. Kembali kami bersyukur Tuhan di akhir ibadah ini kami merasakan kasih Tuhan, hadirat Tuhan ada di tengah-tengah ibadah ini. Pujian yang sudah kami naikkan, penyembahan yang sudah kami bawa,
Kami tahu Tuhan, Tuhan menikmati semuanya. Kami memuji Tuhan, menyembah Tuhan, karena Tuhan layak dipuji dan disembah. Perbuatan Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, itu yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapak, kami juga sudah diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah kami berakar di dalam Tuhan. Ketika kami memiliki akar di dalam Tuhan, maka hidup kami pasti kuat, hidup kami pasti teguh. Badai, cobaan, topan datang menerpa, kami akan tetap berdiri teguh, kami berakar di dalam Tuhan. Biarlah firman-Mu terus ada dalam hidup kami. Biarlah setiap firman yang kami dengar dapat kami mengerti, dapat kami lakukan dalam hidup kami, dapat kami aplikasikan dalam seluruh kehidupan kami. Karena kami percaya firman-Mu adalah kekuatan. Ketika kami percaya, ketika kami mengandalkan firman-Mu dalam hidup kami, maka sesuatu yang indah, sesuatu yang luar biasa terus terjadi dalam hidup kami. Kami berdoa buat hamba-Mu yang sudah Engkau pakai untuk menyampaikan firman-Mu, Bapak Pendeta sampai Binti. Tuhan berkati hamba-Mu, pakai terus urapi dimanapun hamba-Mu berada. Perlindungan penyertaan Tuhan sempurna bagi hamba-Mu di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pelayanan, dimanapun hamba-Mu berada boleh menjadi berkat, menjadi kesaksian untuk Tuhan. Tanda-tanda heran terus menyertai hamba-Mu, sikap dan firman-Mu Tuhan, sehingga dimanapun dia melayani Bapak pada jiwa berkati. Berkati keluarganya, berkati istri, anak, menantu dan cucu-cucunya yang kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa buat hamba-Mu, Bapak Gembala kami yang tidak bersama dengan kami Tuhan. Berkati pakai urapi terus hamba-Mu Tuhan. Biarlah tanda-tanda ajaib, tanda-tanda heran menyertai pelayanan hamba-Mu. Hikmat daripada Tuhan kiranya terus ada di dalam hidup Bapa. Engkau yang memampukan hamba-Mu sebagai gembala di tempat ini, sebagai Bapa rohani, pembimbing rohani bagi kami semua yang ada di tempat ini. Lewat hidup hamba-Mu, lewat pelayanan hamba-Mu, kami semua semakin hari semakin boleh mengenal Tuhan, semakin dibentuk, semakin boleh semakin mengasihi Tuhan dalam hidup kami. Apapun yang menjadi pergumulan bagi hamba-Mu, kami serahkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya rancangan Tuhan, rancangan yang terbaik bagi hamba. Kami berdoa buat istri hamba-Mu, ibu dalam kami yang bersama dengan kami. Berikan kesehatan, panjang umur, sukacita yang berlimpah-limpah dalam hidupnya Tuhan. Kuatkan, teguhkan hamba-Mu dalam setiap menghadapi persoalan demi persoalan kehidupan mereka. Kami tahu Tuhan tidak pernah meninggal. Tuhan adalah penolong yang setia bagi kehidupan kami tempat. Kami berdoa buat anak-anak mereka, Tuhan memberkati di masa muda mereka. Biarlah senantiasa hidup mereka juga Tuhan boleh pakai untuk kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa seluruh hamba-hamba-Mu yang melayani di tempat ini Tuhan. Berkati para wakil-wakil gembala, para pengerja, para diaken, keluarga demi keluarga, pribadi demi